Kritik terhadap eksistensialisme dan nihilisme. Eksistensialisme dan nihilisme bukan tanpa kritik. Beberapa filsuf berpendapat bahwa kedua pandangan ini terlalu individualistik dan mengabaikan aspek sosial dari pencarian makna. Misalnya, Emmanuel Levinas menekankan pentingnya hubungan dengan orang lain dalam menciptakan makna hidup. Menurut Levinas, makna hidup ditemukan dalam tanggung jawab dan keterikatan kita dengan orang lain, bukan hanya dalam kebebasan individu. Eksistensialisme, sebuah aliran filsafat yang menekankan kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, dan pencarian makna dalam kehidupan, telah menjadi subjek perdebatan yang intens di kalangan para filsuf dan intelektual. Kritik terhadap eksistensialisme datang dari berbagai perspektif, termasuk filsafat, teologi, dan sosiologi. Berikut adalah beberapa kritik utama terhadap eksistensialisme yang telah diulas dalam berbagai buku dan jurnal akademis. Eksistensialisme sering dikritik karena penekanan ekstrim pada subjektivitas individu. Sartre, salah satu tokoh eksistensialisme, menyatakan bahwa eksistensi mendahului esensi, yang berarti manusia terlebih dahulu ada dan kemudian menentukan esensi atau maknanya sendiri melalui pilihan-pilihannya. Namun, kritik terhadap pandangan ini dinyatakan bahwa terlalu banyak fokus pada pengalaman dan perspektif individual dapat mengabaikan aspek-aspek objektif dari realitas dan mengarah pada relativisme moral. Jika manusia tidak punya pijakan moral atau hal-hal yang bisa dijadikan sebagai nilai landasan berpikir, manusia akan cenderung sangat relatif sehingga kestabilan sosial mungkin akan terganggu jika pandangan eksistensialisme Sartre ini diangkat dan dianut oleh masyarakat kebanyakan. Dalam hal ini, aspek objektif seperti pengaruh suatu tindakan terhadap masyarakat secara luas sangat dibutuhkan bagi manusia agar dapat menimbang dan memikirkan kembali tentang bagaimana seharusnya dia bertindak dan hidup sesuai tujuan pribadinya, tanpa harus mengabaikan nilai-nilai objektif seperti dampak dan kebermanfaatan tujuan kita kepada masyarakat. Dalam jurnal yang ditulis Cooper yang berjudul Relativisme dan Eksistensialisme, dia menguraikan bahwa relativisme dapat melemahkan landasan moral dan etika, di mana tidak ada nilai atau kebenaran universal yang dapat diterima dan diyakini bersama. Dalam jangka pendek dan sempit, ini akan menciptakan kestabilan diri dan meredam keinginan untuk mencari makna eksternal. Tapi dalam jangka panjang, dalam masyarakat yang secara luas, pandangan ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial karena setiap orang punya landasan moral masing-masing dan tujuan individu. Akhirnya, tujuan satu individu dan individu lain bisa berseberangan dan mengakibatkan chaos secara sosial. Karena setiap orang merasa tujuan dirinya lah yang paling benar. Relativisme dalam pandangan eksistensialis dan nihilis akan sangat berbahaya dalam menciptakan ketidakstabilan sosial di masyarakat, dan mungkin akan memicu dampak yang lebih besar lagi, karena secara sosial, seseorang kadang memang harus mengabaikan keinginan individu untuk mengejar dan memperjuangkan tujuan dan keinginan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial akan kehilangan substansinya jika terlalu menekankan keinginan pribadi daripada dampaknya kepada kelompok. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita boleh mengejar keinginan pribadi kita, tapi kita tidak boleh mengabaikan dan memikirkan dampak beserta resiko terhadap lingkungan sekitar. Krisis akan makna. Nihilisme dan eksistensialisme menggambarkan kehidupan sebagai absurd dan tanpa makna. Menurut absurdisme Albert Camus, dunia ini tidak masuk akal dan usaha manusia untuk menemukan makna adalah sia-sia. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pandangan ini dapat menyebabkan nihilisme, yaitu suatu keyakinan bahwa hidup tidak ada artinya sama sekali. Jurnal berjudul Philosophical Studies mengemukakan bahwa pandangan seperti ini dapat mengarah pada keputusasaan atau kehilangan motivasi untuk mencari atau menciptakan makna dalam hidup. Manusia yang tidak punya tujuan dan kehilangan arah akan lebih mudah untuk merasa depresi karena kesadaran akan tidak adanya makna dalam hidup. Seringkali perjuangan pada hal-hal yang kita inginkan sangat diperlukan untuk psikologi kita. Secara umum, manusia memang membutuhkan makna, entah itu nyata ataupun tidak, entah itu penting atau tidak, entah itu bermanfaat atau tidak. Tujuan-tujuan itulah yang pada akhirnya membuat manusia mampu bertahan dan tetap berjuang untuk melanjutkan kehidupan. Dengan adanya harapan, manusia akan lebih kuat dalam menghadapi penderitaan, karena keyakinan akan adanya harapan dan masa depan yang lebih baik dibandingkan keadaan saat ini. Nihilisme cenderung akan memutarkan harapan pada hati setiap manusia, dan dalam jangka panjang bisa berakibat buruk dalam perjuangan manusia untuk memperjuangkan keadaan. Untuk mengubah nasib kita perlu berjuang, berusaha, dan bekerja keras.
Tapi, individu yang tidak punya tujuan akan kebingungan untuk menentukan kemana dia akan pergi dan cenderung tidak ingin mengubah nasibnya sendiri yang mungkin sebenarnya dia tahu bahwa nasibnya sekarang bukanlah nasib yang dia inginkan. Bagaimanapun, nihilisme dalam kasus terburuk akan membuat seseorang bunuh diri atau kehilangan makna karena menganggap tidak ada gunanya hidup lebih lama. Kebebasan dan tanggung jawab individu adalah elemen kunci eksistensialisme. Namun, beberapa kritikus berargumen bahwa eksistensialisme melebih-lebihkan tingkat kebebasan yang dimiliki individu. Sartre mengklaim bahwa manusia dikutuk untuk bebas dan harus mengambil tanggung jawab penuh atas pilihan-pilihannya. Namun, kritik dari perspektif sosiologis, seperti yang dijelaskan dalam jurnal Sociological Theory, menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis seringkali membatasi pilihan dan tindakan seseorang. Contohnya, dalam keadaan ekonomi yang kurang atau menengah ke bawah, keinginan untuk mencapai mimpi atau tujuan yang terlalu jauh akan hilang. Ini mungkin bisa menjadi buruk, tapi bisa jadi baik dengan mempertimbangkan kemungkinan resiko yang akan diterima jika terlalu mempertaruhkan hidup pada suatu yang tidak pasti. Sedangkan keadaan sosialnya tidak mendukung. Itu membuktikan bahwa meskipun kita merasa kita punya kebebasan dalam memilih, seperti yang dijelaskan oleh Sartre melalui eksistensialismenya, pada realitanya kebebasan tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pasalnya, keputusan-keputusan yang kita ambil, tujuan-tujuan kita, sadar ataupun tidak sadar, pasti akan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan keadaan sosial di mana kita berada. Kita tentu saja tidak membahas baik dan buruk atau benar dan salah, tapi kenyataan bahwa psikologi kita dalam menentukan tujuan memang akan dipengaruhi oleh keadaan dan pengalaman hidup kita. Beberapa juga menganggap eksistensialisme sebagai pandangan hidup yang terlalu pesimistis karena penekanannya pada penderitaan, kecemasan, dan kematian. Heidegger misalnya, pada bukunya yang berjudul Being and Time, dia menekankan pentingnya kematian sebagai cara untuk memahami eksistensi. Dalam hal ini, Heidegger menganggap kematian sangatlah penting sebagai poin untuk mempertimbangkan makna eksistensi kita saat masih hidup. Tanpa adanya pemahaman akan kehidupan manusia yang terbatas oleh waktu, manusia akan kurang memaknai hidupnya dan bertindak tanpa pikir panjang, seakan dia akan hidup selamanya. Seperti contoh manusia yang rela merusak lingkungan demi bisnis dan keuntungan pribadinya tanpa memikirkan bahwa suatu saat dirinya akan mati dan rusaknya lingkungan akan ditanggung oleh generasi penerusnya, dan itu menyebabkan kerusakan dan generasi-generasi penerusnya akan kesusahan hidup di dalam lingkungan yang sudah dia rusak. Jadi, dia lebih memikirkan kenikmatan jangka pendek sehingga dia memutuskan untuk merusak lingkungan demi bisnis. Akan tetapi pandangan ini juga mengundang banyak kritik karena sangat menyedihkan jika kita harus mengetahui makna hidup dari kematian. Terlalu memikirkan kematian dianggap tidak baik secara psikologis. Jadi, menurut para kritikus, pandangan yang memakai kematian sebagai poin utama dalam memaknai kehidupan dianggap terlalu pesimistis dan pada akhirnya mematikan semangat seseorang. Kritikus berpendapat bahwa fokus ini dapat mengabaikan aspek-aspek positif dari eksistensi manusia, seperti kebahagiaan, cinta, dan solidaritas sosial. Buku yang berjudul Existentialism and Human Emotion oleh Sartre juga menggarisbawahi aspek kecemasan dan keterasingan yang dirasakan manusia dalam eksistensinya, yang seringkali diterjemahkan sebagai pandangan hidup yang terlalu suram. Eksistensialisme seringkali berfokus pada individu yang secara terpisah dari konteks sosial mereka. Kritik ini menyatakan bahwa filsafat gagal memberikan panduan tentang bagaimana struktur sosial dan institusi dapat diatur untuk mendukung kebebasan dan kesejahteraan individu. Dalam jurnal Social Research, kritik terhadap eksistensialisme menunjukkan bahwa filsafat mengabaikan pentingnya komunitas dan hubungan sosial dalam membentuk identitas dan makna hidup individu. Ini seperti kita menyelaraskan tujuan hidup kita pada komunitas dan hubungan sosial di sekitar kita. Jika lahir dalam keadaan sosial yang ada di pesisir pantai atau di dekat laut, akan lebih baik jika manusia tetap fokus dalam mengolah sumber daya laut, sehingga manusia di tempat dan keadaan sosial yang lain punya kesempatan yang lain juga. Petani dengan sawahnya, nelayan dengan ikannya, dan peternak dengan hewan-hewan ternaknya.
Tatanan sosial dan tujuan pribadi akan melebur menjadi satu yang nantinya akan menciptakan keseimbangan dalam bermasyarakat. Jika kebebasan terlalu ditekankan, siapa lagi yang akan menjadi petani, nelayan, dan peternak? Jika semua berusaha mencapai tujuan-tujuan besar, siapa lagi yang akan berperan pada hal-hal yang lebih fundamental? Bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki tujuan yang sangat besar, akan tetapi sangat disarankan untuk lebih mempertimbangkan keadaan dan relevansinya terhadap kestabilan masyarakat. Justru, kita tidak bisa menciptakan baik buruknya berdasarkan perbedaan antara menjadi petani atau menjadi konten kreator, antara menjadi nelayan atau influencer, antara menjadi karyawan atau pebisnis. Karena pada akhirnya, semua itu sama-sama dibutuhkan komunitas, dan keberadaan satu sama lain akan terikat dan saling mempengaruhi, sehingga tidak ada tujuan baik dan tujuan buruk. Tidak ada tujuan besar dan tujuan kecil. Semua tujuan baik, asalkan bermanfaat dan relevan terhadap kestabilan sosial. Beberapa kritikus berpendapat bahwa eksistensialisme seringkali terlalu abstrak dan sulit dipahami. Bahasa dan konsep-konsep yang digunakan oleh filsuf eksistensialis seperti Sartre dan Heidegger dianggap terlalu kompleks dan tidak praktis untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku Being and Time oleh Heidegger misalnya terkenal dengan bahasanya yang rumit dan penuh dengan istilah-istilah teknis yang sulit dipahami oleh pembaca yang awam. Konsep yang terlalu rumit akan membukakan kemungkinan kesalahpahaman dalam memahami gagasan-gagasan mereka. Meskipun kritik-kritik ini, eksistensialisme tetap memberikan kontribusi yang penting dalam memahami aspek-aspek mendalam dari eksistensi manusia dan tantangan-tantangan yang dihadapinya, terutama dalam konteks kebebasan dan tanggung jawab individu. Melalui karya-karya Sartre, Albert Camus, dan Heidegger, eksistensialisme mengajak kita untuk merenungkan makna hidup dan peran kita dalam menciptakan makna tersebut. Meskipun dihadapkan pada absurditas dan keterbatasan eksistensi kita. Terlepas dari baik buruknya pandangan nihilisme, para filosof bukan bertujuan untuk mematikan mimpi dan tujuan kita, tapi mendorong untuk perenungan yang lebih dalam pada tujuan-tujuan tersebut. Mengevaluasi kembali apakah tujuan ini relevan dengan keadaan sekarang atau malah beresiko untuk keadaan kita. Pada akhirnya, jikapun tidak ada tujuan dan makna objektif, kita bisa mencari dan menemukan maknanya sendiri. Meskipun tidak sebebas yang dijelaskan oleh eksistensialisme, tujuan-tujuan palsu yang sangat terbatas itu masih layak untuk diperjuangkan. Terima kasih.